Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 16 yang beranggotakan saya sendiri Indah Hidayati NPM 144600214. Di sini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran experiential learning. Belajar melalui pengalaman atau experiential learning merupakan paradigma konstruktivistik di mana peserta didik dapat dengan mencocokkan pengetahuan dan pengalaman baru dengan mengganti dan memperluas pengetahuan lama. Dengan experiential learning, pengalaman seseorang bertambah melalui kehidupan dan pendidikan dan bekerja. Segala sesuatu diketahui melalui refleksi pengalaman. Belajar dalam konteks akademik mempengaruhi pendekatan individu terhadap dunia secara positif. Oleh karena itu, peserta didik atau mahasiswa hanya mengerti kapan dan bagaimana mentransfer pengetahuan. Kemudian, menurut David Cole mendefinisikan belajar sebagai proses bagaimana pengetahuan diciptakan melalui perubahan bentuk pengalaman. Pengetahuan diakibatkan oleh kombinasi pemahaman dan mentransformasikan pengalaman. Fatur Rahman menyatakan bahwa experiential learning adalah proses belajar, proses perubahan yang menggunakan pengalaman sebagai media belajar atau pembelajaran, bukan hanya materi yang bersumber dari buku atau pendidik saja. Kemudian, experiential learning sebagai metode yang membantu pendidik dalam mengaitkan isi materi pelajaran dan keadaan dunia nyata, sehingga dengan pengalaman nyata tersebut siswa dapat mengingat dan memahami informasi yang didapatkan dalam pendidikan sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Kemudian, jika seseorang terlibat aktif dalam proses belajar, maka orang tersebut akan belajar jauh lebih baik. Hal ini disebabkan oleh dalam proses belajar tersebut, pembelajaran secara aktif berpikir tentang apa yang dipelajari dan kemudian bagaimana menerapkan apa yang telah dipelajari dalam situasi nyata. Kemudian, Fatur Rahman mengatakan pengalaman belajar yang akan benar-benar efektif harus menggunakan seluruh roda belajar dari pengetahuan tujuan, melakukan observasi dan eksperimen, memeriksa ulang, dan perencanaan tindakan. Kemudian Fatur Rahman menyatakan pembelajaran berbasis pengalaman berpusat pada pembelajaran dan berorientasi pada aktivitas refleksi secara personal tentang pengalaman dan memformulasikannya terencana untuk menerapkan apa yang diperoleh dari pengalaman personal tersebut. Kemudian, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran experiential learning merupakan model pembelajaran yang memperhatikan dan menitik beratkan pada pengalaman yang akan dialami oleh peserta didik dan terlibatnya langsung dalam proses belajar dan mengkonstruksikan sendiri pengalaman-pengalaman yang dapat sehingga menjadi sesuatu pengetahuan. Kemudian ada karakteristik experiential learning menurut Cole, bahwasanya experiential learning mempunyai 6 karakteristik utama, yaitu yang pertama, belajar terbaik dipahami sebagai suatu proses tidak dalam kaitannya dengan hasil yang dicapai. Kedua, belajar adalah suatu proses kontinu yang didasarkan pada pengalaman. Yang ketiga, belajar memerlukan resolusi konflik-konflik antara gaya-gaya yang berlawanan dengan cara dialektis. Yang keempat, belajar adalah proses yang holistik. Kelima, belajar melibatkan hubungan antara seseorang dan lingkungan. Yang keenam, belajar adalah proses tentang menciptakan pengetahuan yang merupakan hasil dari hubungan antara pengetahuan sosial dan pengetahuan pribadi. Kemudian,
Fatur Rahman menyatakan bahwa experiential learning itu sendiri berisi 3 aspek, yaitu pengetahuan atau konsep, fakta, dan informasi. Yang kedua, aktivitas atau penerapan dalam kegiatan. Yang ketiga, refleksi atau analisis dampak kegiatan terhadap perkembangan individu. Ketiganya merupakan kontribusi penting dalam tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian ada tahap-tahap experiential learning. Model experiential learning sebagai pembelajaran dapat dilihat sebagai sebuah siklus yang terdiri dari 2 rangkaian yang berbeda, memiliki daya tangkap dalam pemahaman yang memiliki tujuan yang berkelanjutan. Fatur Rahman menyatakan pengalaman yang dilakukan sendiri tidak cukup dijadikan pembelajaran, harus dilakukan secara terperinci, dan perubahan yang dilakukan sendiri tidak dapat mewakili yang dibutuhkan pembelajaran. Untuk itu, diperlukan perubahan yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Model experiential learning mencoba menjelaskan mengapa pembelajaran lewat pendekatan pengalaman belajar berbeda dan mampu mencapai tujuan. Hal ini dibuktikan oleh berkembangnya kecakapan yang cukup baik dan dimiliki oleh beberapa individu setelah dibandingkan dengan individu lain. Kemudian Fatur Rahman berpendapat bahwasanya pada dasarnya pembelajaran model experiential learning ini sangat sederhana, dimulai dengan melakukan atau do, refleksikan atau reflect, dan kemudian penerapan atau apply. Jika dielaborasi lagi, maka akan terdiri dari 5 langkah, yaitu dari proses mengalami atau experience, berbagi atau share, analisis pengalaman tersebut atau proses, menarik kesimpulan atau generalize, dan penerapan atau apply. Masing-masing tujuan dari rangkaian tersebut kemudian muncullah langkah-langkah dalam proses pembelajaran, yaitu concrete experience, refleksi, observation, abstract conceptualization, effective experimentation, concrete experience atau feeling, belajar dari pengalaman yang spesifik peka terhadap situasi. Kedua, reflective observation atau watching, mengamati sebelum membuat sesuatu keputusan dengan mengamati lingkungan dari perspektif yang berbeda. Yang ketiga, abstract conceptualization atau thinking, analisis logis dari gagasan-gagasan dan bertindak sesuai pemahaman pada suatu situasi. 4. Active experimentation atau doing, kemampuan untuk melaksanakan berbagai hal dengan orang-orang dan melakukan tindakan berdasarkan peristiwa, termasuk pengambilan resiko. Implikasi itu yang diambilnya dari konsep-konsep itu dijadikan sebagai pegangannya dalam menghadapi pengalaman-pengalaman baru. Kemudian belajar melalui pengalaman-pengalaman nyata, kemudian direfleksikan dengan mengkaji ulang apa yang telah dilakukannya tersebut. Menurut experiential learning theory, agar proses belajar mengajar menjadi efektif, seorang siswa harus memiliki 4 kemampuan, yaitu kemampuan konkret experience, yang dimana siswa dapat melibatkan diri sepenuhnya untuk pengalaman dengan pengutamaan feeling atau perasaan. Yang kedua, reflection observation, yang dimana siswa dapat mengobservasi dan merefleksikan atau memikirkan pengalaman dari berbagai segi dengan pengutamaan watching atau mengamati. Yang ketiga, abstract conceptually, yang dimana siswa dapat menciptakan konsep-konsep apa yang mengintegrasikan observasinya menjadi teori yang sehat dengan pengutamaan thinking atau berpikir. Yang keempat, active experimentation, yang dimana siswa dapat menggunakan teori untuk memecahkan masalah-masalah dan mengambil keputusan dengan pengutamaan doing atau berbuat.
Kemudian, ada langkah-langkah model pembelajaran experiential learning. Dalam menerapkan model pembelajaran experiential learning, guru harus memperbaiki prosedur agar pembelajarannya belajar dengan baik. Menurut Hamalik, dalam buku Fatur Rahman mengungkapkan beberapa hal yang harus diperhatikan dalam model pembelajaran experiential learning adalah: yang pertama, guru merumuskan secara seksama suatu rencana pengalaman belajar yang bersifat terbuka atau open-minded mengenai hasil potensial atau memiliki seperangkap hasil-hasil tertentu. Yang kedua, guru harus bisa memberikan rangsangan dan motivasi pengenalan terhadap pengalaman. Yang ketiga, siswa bekerja secara individual atau bekerja dalam kelompok-kelompok kecil atau keseluruhan kelompok di dalam belajar berdasarkan pengalaman. Yang keempat, para siswa ditempatkan dalam situasi-situasi nyata pemecahan masalah. Yang kelima, siswa aktif berpartisipasi di dalam pengalaman yang tersedia, membuat keputusan sendiri, menerima konsekuensi berdasarkan keputusan tersebut. Yang keenam, keseluruhan kelas menyajikan pengalaman yang telah dipelajari sehubung dengan mata pelajaran tersebut untuk memperluas belajar dan pemahaman. Guru melaksanakan pertemuan yang membahas bermacam-macam pengalaman tersebut. Berdasarkan pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa model pembelajaran experiential learning disusun dan dilaksanakan dengan berangkat dari hal-hal yang dimiliki oleh peserta didik. Prinsip ini pun berkaitan dengan pengalaman di dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan serta dalam cara-cara belajar yang biasa dilakukan oleh peserta didik. Adapun kelebihan dan kekurangan model experiential learning, Fatur Rahman menyatakan bahwa beberapa kelebihan model experiential learning secara individu adalah: yang pertama, meningkatkan kesadaran akan rasa percaya diri. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berkomunikasi, perencanaan dan pemahaman atau pemecahan masalah. Yang ketiga, menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan untuk menghadapi situasi yang buruk. Yang keempat, menumbuhkan dan meningkatkan komitmen dan tanggung jawab. Yang kelima, mengembangkan ketangkasan, kemampuan fisik, dan koordinasi. Kemudian, Fatur Rahman menyatakan adapun kelebihan dalam membangun dan meningkatkan kerjasama kelompok dalam model experiential learning. Yang pertama, mengembangkan dan meningkatkan rasa saling ketergantungan antara sesama anggota kelompok. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, mengidentifikasikan dan memanfaatkan bakat tersembunyi dan kepemimpinan. Yang keempat, meningkatkan empati dan pemahaman antara sesama anggota kelompok. Adapun kekurangannya dari model experiential learning yaitu sulit dimengerti sehingga masih sangat sedikit yang menggunakan aplikasi model pembelajaran ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Mungkin ada yang kurang, saya ucapkan banyak mohon maaf. Saya ucapkan dan akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.